Asianya itu yang paling banyak di India. Pada nyari masing-masing kebahagiaan yang kekal. Nafsir bikin definisi yang kekal itu apa? Nah, banyak guru-guru udah timbul. Begini loh, bikin yang kekal itu nomor 1 yaitu nih pandangan orang. Surga kekal, memang betul. Bagi batasan kita yang dimensinya hidup cuma 60 tahun, melihat surga, kalau betul-betul bisa melihat surga, itu memang hanya. Menurut batasan kita itu 9 juta tahun. Jadi kita udah mati, kapan tahu masih ada aja surga. Nah, itu panjang sekali umur surga. Tapi tidak kekal bagi kita. Sebab menunjukkan kematian. Ini nafsu indera. Tetap dia nak kematian. Di surga mati, bisa lahir di manusia, bisa lahir di neraka. Nah ini surga. Ya. Nah, karena orangnya udah kuat meditasi di surga itu masih tidak kekal, masih terjadi kematian di surga, cari lagi supaya lebih panjang lagi, lebih kekal lagi. Belajar melalui batin, dibentuk batinnya, dikembangkan batinnya, sampai mencapai satu tahap dia bisa memasuki yang dipanggil Brahma, alam Brahma. Nah, di alam Brahma ini dia nggak punya nafsu indera, padam nafsu inderanya nggak ada, nggak bisa timbul, ditekan sama dia. Jadi dia bahagia sekali, panjang sekali. Ini udah hitungan umur dunia. Ya, kalau ini hitungannya masih tahun kita, kalau kita misalnya hidup 60 tahun, dia hidupnya ini 600 tahun di sini. Kalau kita 60 tahun betul-betul 60 tahun, kalau surga itu melalui kita, dimensi kita yaitu 9 juta tahun. Ada 6 tingkat kalau kita. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing surganya ini. Kalau kita. Itu. Kalau Brahma, dia ada 19 tingkat, ada 5 tingkat, tapinya dia memang ini tenang sekali. Jadi yang betul-betul dalam keadaan ketenangan. Yang tidak ada yang bisa mengganggu dia. Berapa? Hidupnya menurut hitungan dunia, umur dunia. Dari umur dunia terbentuk sampai hancur, itu bisa adanya ribuan umur dunia. Makin meningkat Brahma ini ada banyak tingkatannya ini. Ada 5 tingkatan. Makin tinggi, tahunnya tambah banyak, ya kan? Ini panjang sekali, kekal sekali hidupnya di Brahma. Nah, kata orang ini, punya orang hidup nih, orang hidup. Wah, masih kalah surga. Saya Brahma masih lebih tinggi. Wah, Brahma masih kalah. Brahma masih kena penderitaan. Karena masih punya badan. Brahma ini masih punya batin. Masih punya badan jasmani ini, ya, masih batin, masih punya batin dan jasmani ini, masih kalah. Kalau punya jasmani masih menderita. Saya ada yang tidak dapat lagi sampai, yaitu yang panggil apa? Ini terkena umur, ya, ada umurnya. Mempunyai umur, mulai batasan kehidupan. Ya, jadi surga juga para dewa atau para malaikat masih punya umurnya panjang-panjang. Brahma juga umurnya panjang menurut hitungan dunia, dan kalau Arupa juga umurnya juga lebih tenang lagi dari Brahma ini. Sehingga bentuk peace dalam hidupnya ini, ya. Itu. Jadi ini masih terkena kalau orang masih ada umurnya masih terkena mati enggak? Umur 60 tahun, 1.000.000 tahun. Kalau orang umur 1.000.000 tahun, lebih ya, 1 detik, mati nggak dia? Nah itu. Ini pun begini, masih terkena. Nah, Sang Buddha, dulu kita melihat, dulu masih begitu, tetap masih terkena bagian lahir. Kenapa bisa lahir? Nanti ada cerahannya belakangannya. Sekarang mah kalau cerita itu jadi panjang, ya. Pokoknya ini tempat kelahiran. Kalau
pasti ada kematian. Dia lahir di sini, dia mati di sini, bisa lahir tempat yang lain. Nah itu kalau kita pandangan kita. Jadi Sang Buddha kata kalau masih kelahiran, bagaimana supaya tidak terkena kelahiran? Supaya tidak kena kelahiran, ada. Kalau orang sudah tidak terkena kelahiran, berarti dia telah terbebas dari kematian. Kalau dia terbebas dari kematian, berarti ada tingkatan tertentu yang Sang Buddha kata itu yaitu apa? Nibbana. Ini dulu mesti tahu, ya. Jadi semua ada tingkatan. Yang orang kata ini kekal, tidak kekal. Yang orang kata ini semua kekal, karena masih ada Kalau ini tidak terikat oleh umur, bukan tempat. Nanti kita bicara lagi, ya. Jadi tujuan kita yang terakhir itu ini. Tahu? Tadi kehendak semua perbuatan kita sekarang duduk di sini untuk mencapai tujuan yang terakhir. Tujuan kita yang terakhir apa? Yaitu kebahagiaan yang kebahagiaan yang apa? Artinya tidak berkondisi, tidak terkena perubahan apa-apa. Ya, ini. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi tentang nibbana. Nah, tujuan akhir kita ini. Nah, kenapa kita jadi punya tujuan nibbana? Nah, mari kita masukin lagi. Gimana, sudah ngerti ini? Gak bisa saya masuk lagi? Bisa? Saya hapus ini, ya. Supaya nanti kita nggak bicarakan ini lagi. Ya, mari kita lihat lagi di sini. Mengapa kita memilih nibbana? Mengapa nibbana? Mengapa kita jadi memilih nibbana? Ya. Nah. Kalau kita ini hidup dalam keadaan yang ya di sini ya. Artinya kita ini hidup serba kagak pernah ada satu saat pun yang tidak berubah. Terus berproses berubah terus kehidupan kita ini. Ya. Nah, kita kena kondisi. Ya, karena kita berkondisi, kita kena berubah, tidak kekal. Maka dari itu kalau kita mati juga dalam keadaan berkondisi, kalau belum tentu tetap juga tidak kekal. Lagi dimanapun kita tidak kekal gitu. Karena kita berkondisi. Ya. Nomor satu nibbana ini semua penderitaan. Kalau ini nibbana kebebasan, kalau penderitaan ini artinya kebebasan ya. Ini artinya kebahagiaan. Nah, ini artinya kebahagiaan. Tapi kalau bukan kita di sini, yaitu karena semua penderitaan itu kebahagiaan. Kalau nggak ada penderitaan, kita punya penderitaan itu karena kita berkondisi. Ya, kita berkondisi. Dan sesudah berkondisi ini, batasannya itu nomor satu apa? Kalau namanya berkondisi, artinya apa? Kita perpaduan. Kita ini perpaduan, terdiri dari batin dan jasmani. Nah, kita batin dan jasmani. Kalau batin kita sakit, kemungkinan badan kita juga bisa. Kebanyakan orang sakit jantung segala macam bukannya karena misalnya karena itu karena pikiran, karena batinnya, ngerti ya? Batinnya demikian rupa bobotnya berat, sakitnya, batinnya nggak bisa teratasi, hantamnya ke jantung. Jadi batin dan jasmani satu perpaduan, satu kerjasama yang tidak bisa dipisah. Ya, nomor satu gampang kalau orang mau ini bikinnya. Lu salah makan lu tadi, bisa mati misalnya. Bisa orang cuma diancam gitu, lu tadi makan itu. Kalau dia udah pernah baca silat, itu ada. Kalau orang bisa diancam sehingga dia merasa betul-betul mau mati, ngerti nggak? Bisa badannya merosot terus, seakan dia mau mati. Padahal cuma dibohongi. Bisa. Nah itu batin orang namanya. Dia bisa bikin badan kita menderita. Padahal orang boleh sakit, kalau batinnya sehat, dia mudah baik. Kalau dia ke dokter, dia mudah
Kalau dikasih sama dokter, ini bisa Bapak, ini atau jalan ini. Kalau orangnya misalnya batinnya kuat, itu bisa baik. Ya. Batin ini sebenarnya tergantung pada badan ini tergantung pada batin. Batin yang main peranan. Ya, batin main peranan. Batin bisa tahu rupa. Ya, jadi batin bisa tahu jasmani. Batin bisa tahu batinnya enggak? Kenapa gimana? Batin bisa tahu batin, gimana kira-kira contohnya? Batin bisa mengetahui batin. Kira-kira contohnya paling gampang. Kalau kita benci, tahu kita lagi benci orang. Batin tahu batin. Batin tahu rupa di jasmani kita, bisa tahu nggak batin kita? Batin bisa tahu jasmani nggak? Bisa tahu batin nggak jasmani? Jasmani bisa tahu batin ya nggak? Kagak bisa. Ya. Kalau batin bisa tahu jasmani, kita mati bisa merasa kita mati. Dibakar kita bisa jijik kita. Ya. Jadi batin tahu jasmani, batin tahu batin, punya dua fungsi kalau batin. Tapi rupa atau jasmani kagak tahu batin. Jadi nggak tahu batin kalau jasmani. Ya, tapi kalau mati dibakar dia diam aja. Ya, itu ya kira-kira. Nah, ini berkondisi artinya karena barangkali ada ilmuwan yang bisa mengatakan bahwa di dunia ini bukan terdiri dari perpaduan. Adakah yang bisa membuktikan bahwa dunia ini bukan perpaduan? Yang tidak berpadu, ada nggak yang berdiri sendiri? Ada nggak? Hah? Jadi yang ada apa? Perpaduan. Ya, karena dia perpaduan terkena apa? Proses, yaitu timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam. Ya, itu. Ini yang paling bahaya di kita itu, kita kena proses. Jadi nggak bisa kita pertahankan apa juga. Dia terkena proses, berubah terus. Ya, nah itu tentang kondisi. Ya, 3, di samping kita punya hidup ini perpaduan batin jasmani, menderita nggak kita? Kalau kita punya batin jasmani, berarti kita terkena apa? Lahir, tua, sakit, karena kita punya batin. Bisa nggak kita pertahankan supaya jangan tua? Bisa nggak? Akan sang Buddha kasih renungan. Begitu kita bangun pagi, buat tambah tua 1. Bisa nggak kita mundur kayak kemarin lagi? Ya, jadi berarti ini satu proses yang nggak bisa kita hindarkan. Lahir, tua, sakit, mati. Ini nggak bisa dihindarkan. Mau kagak mau, mesti diterima. Terima jangan. Adakah yang bisa menentangnya ini? Ya. Nah, tapi ada satu lagi yang bikin kita menderita. Ya. Yang kita bisa bikin menderita kita ada satu lagi. Yaitu apa? Akar kejahatan. 3 akar kejahatan. Adanya di mana 3 akar kejahatan? Yaitu apa? Keserakahan, dipanggilnya loba, kebencian, itu dosa, dan kebodohan, yaitu ini yang membuat kita menderita. Nah, Sang Buddha katakan, ini akar, 3 akar yang membuat kita menderita, yang membuat kita tidak berbahagia. Entah Sang Buddha mengajarkan enak, Sang Buddha itu mengajarkan. Ada hal yang kalau kamu kurangi 3 akar ini,
Kebahagiaannya bertambah atau berkurang? Kalau kita kurangi ini, bertambah. Ada hal yang kalau kamu tambah ini menimbulkan penderitaannya jadi sangat mudah hanya mengajari kalau kita tambah keserakahan kamu, tambah kebencian kamu, nah, rasakan kamu tambah menderita. Kurangi kebencian, kurangi keserakahan, ya. Lahir kebahagiaan. Jadi ajaran yang manapun di dunia ini pasti mengajarkan untuk kita mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tapi kalau kita ada hubungannya ini nanti menjadi tujuan. Ya. Jadi batasan ini menjadi tujuan nanti bagi kita. Makin kecil sampai kita dekat tujuannya, makin besar makin jauh dari tujuan kita. Ini ya, jadi ini keserakahan, kebencian dan kebodohan batin itu betul-betul yang membuat kita susah. Bisa nggak kita ini? Kalau ini bisa kita hilangkan kan nih, bapak-bapak yang udah tua, saya termasuk saya, ya, saya mau udah selangkah hati ini. Mataharinya udah jam 7 ini, tinggal jam 10, ngerti nggak? Nah, bisa nggak kita hindar dari sini? Nah, tapi bisa nggak kita kurangi ini? Itu yang sampai gampang. Kalau ini nggak bisa kita mesti terima, tapi ini bisa kita kurangi. Itulah pekerjaan kita. Makin kita kurangi, makin tambah kebahagiaan kita. Makin kita tambah, makin menderita. Nah, itulah yang kita ajarkan. Nah, jadi dhamma kita sebenarnya ini tujuannya satu-satunya bagaimana mengurangi sampai tuntas habis total ini. Dan ini tidak bisa dikerjakan dalam satu harus perlahan-lahan. Kelahiran demi kelahiran. Seperti Bapak ini, kelahiran keberapa? Kita tidak tahu. Tapi kan kita sudah mulai kenal kan? Nah, mulai kita belajar dari sekarang. Perlahan demi perlahan mengurangi. Nah, kebahagiaan dari guru kita ini, ada nggak caranya untuk mengurangi ini? Nah, itu. Bukan kata kamu bisa habis loba dosa kamu, tapi kagak menerangkan tentang cara. Kita diajarkan cara untuk mengikis itu. Itulah kebahagiaan kita. Ya, maka itu Samudra itu realis. Betul, hidup kita ini duka. Kita bisa duka, kita menderita, kita tidak kuat karena banyak keinginan mendapat, keinginan menolak, keinginan karena kebodohan batin. Nah, ini main peranan sekali. Dalam agama Buddha, inti penderitaan yang terbesar yaitu ini kebodohan batin. Nggak tahu yang mana yang benar dan yang salah itu. Ya. Kalau kita tahu yang mana yang benar memang benar, yang salah memang salah, itu kita bisa bahagia. Tapi kita karena bodoh batin, salah tafsir. Yang benar kata kita salah, yang salah kata kita benar. Itu terbalik-balik terus kita. Hati-hati ini di mobil. Ini rasa muda. Ini sebenarnya biang dari segala kebodohan batin. Kita udah pintar batin kita, udah cerah batin kita. Masih ini sebelum masih membenarkan kita rasa diri yang paling benar kita, paling hebat kita, ya, paling kaya kita. Dihina, benci. Makin dihina, tambah besar bencinya, tambah menderita, makin jauh kita. Nah, ini. Jadi kita sekarang di sini mempelajari yaitu bagaimana supaya kita menjadi dari moha menjadi a, jadi terbebas dari moha, terbebas total dari moha. Karena selama masih punya ini apa ini nggak bisa hilang. Selama kita masih batin kita bodoh, kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik yang benar. Selama timbul keserakahan dan kebencian, ini yang menjadi biang keladinya. Nah, sekarang kita bertambah sini dulu untuk menghilangkan biang keladi ini. Sekarang kalau ada kesalahan pasti ada apa?
kebodohan batin. Jadi kalau tidak ada kebodohan batin, timbul keserakahan. Itu sebenarnya. Nah, kita di sini tujuan kita bagaimana supaya kebodohan batin kita ini bisa kita kikis habis. Dan ada caranya bersangkutan. Bukan cuma cara disuruh kikis, tapi nggak dikasih tahu caranya. Kita dikasih tunjuk caranya untuk mengikis kebodohan batin. Ini yang penting. Ya, jadi kita belajar di sini bolak-balik sampai jamak. Ya, biar dari Cibinong datang, biar dari Ciluar datang, pokoknya mau ngikis ini aja. Bener nggak Bu? Nah tuh dari Ciluar, ya, itu. Nah, jadi ini sebenarnya main tanam. Ini jadi biar kalau kata orang Karawang, orang Cikarang biang kerok, kalau kita ini kita bilang ini biang ladinya dari semua perbuatan kita. Karena kita bodoh berarti, entahkan kita menderita terus. Jadi salah rabah terus, salah pegang terus, salah tafsir terus. Itu bagaimana supaya tafsiran kita tepat, jangan salah rabah, mendudukan persoalan pada hal yang benar ini yang jadi bisa kita pelajari. Nah, ini tujuan kita duduk di sini mengikis. Tapi bisa selesai kan di dalam kelahiran ini? Bisa nggak kita selesai dalam kelahiran ini? Maka itu jangan mati. Selama masih punya ini, terus hidup kita. Mati lahir lagi kita. Sampai beres urusannya. Ya? Kalau deh. Datang ke Thailand, cuma ngedenger, nyata bener, masuk jadi di. Jangan takut Bapak, akan Bapak hati-hati, jangan benci sama orang. Kalau Bapak benci, ketemu lagi. Mending kalau yang kita bohongin, kalau yang benci, Bapak ketemu lagi. Hati-hati. Dalam agama Buddha kagak selesai satu kelahiran. Akan berlanjut terus, mentakan kita punya apa? Punya kebahagiaan, kagak selesai. Kalau kita udah berbuat baik sekarang, dari tua, dari lahir sampai mati kita berbuat baik, modalnya menderita. Bagaimana tuh Pak? Kecewa kagak? Rugi amat tua ini, mati udah begitu susah, tapi saking baiknya lakinya disur. Kalau ada berlanjutan, jangan usah takut. Terus kita akan berlanjut, apa yang kita tanam akan kita terima. Itulah kemudian, nggak ada putus asanya. Ya? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau pahaman, segala sesuatu adalah yang terlihat, yang tidak terlihat, itu segala sesuatu dhamma. Ya, ini. Nah, ini segala sesuatu dhamma ini, segala sesuatu yang bagi dhamma itu ada dhamma yang tidak berkondisi, yaitu yang dimana asangkata. Nah, ini mau ketemu di situ nanti, ya. Yang tidak berkondisi ini asangkata, berarti kalau tidak berkondisi perpaduan bukan. Kalau bukan perpaduan, berarti dia duka enggak? Ada loba dosa moha nggak di sini? Nah, itu. Yang tadi mengapa kita memiliki nibbana. Ini kebahagiaan yang tertinggi. Maka itu kita ingin nibbana. Jadi nibbana bebas dari loba dosa moha. Ya, jadi tanda dari kondisi itu ya nibbana. Yang tadi kita bicarakan yang berkondisi memiliki loba, dosa, dan moha. Terkena lahir, tua, sakit, mati. Nah, ini kita yang tidak berkondisi, ya. Jadi terbebas dari loba, dosa, dan nah ini tandanya. Yang tidak berkondisi itu juga dhamma. Nah, ada dhamma yang berkondisi, yaitu sang. Nah, yang tadi istilahnya ulang kembali. Ya, kalau berkondisi berarti apa ini? Tadi? Apa? Perpaduan. Kalau perpaduan pasti terkena apa?
perubahan, berarti berproses. Ini adanya di mana? Alam semesta kita. Jadi alam semesta kita ini berkondisi, terdiri dari perpaduan, kagak hanya berdiri sendiri. Nah ini kita, ya. Jadi kalau kita perpaduan dan berproses, berarti kita terkena apa? Hah? Duka. Tapi terkena apa kita kalau berproses? Kita berkondisi, berproses. Kalau kita berkondisi dan berproses, badan kita terkena apa? Nah, siapa yang bilang lahir bawah mati? Angkat tangan. Siapa? Nah, itu. Kalau kita berkondisi pasti terkena lahir, tua, sakit, mati. Ini yang dijelaskan tadi ya, berkondisi. Ya. Nah, kalau kita secara lahir, tua, sakit, mati, berarti terkena apa? Bukan, kita apa nih? Kalau kita lahir, tua, sakit, duka. Nah, duka. Kita punya dua duka, dua sumber duka. Sumber duka pertama yaitu lahir, tua, sakit. Bisa nggak kita hindari ini? Duka ini nggak bisa, ya. Tapi di samping duka yang ini kita pasti punya duka apa penyebabnya? Apa? Hah? Apa? Duka apa? Kita menjadi duka ini karena kita memiliki apa masih? Loba, dosa, moha. Ya, kita masih loba, dosa, moha. Ini. Ada kalian yang ngaku nggak punya loba dosa moha? Saya nama Kara sekarang. Kita, ya, kita punya loba dosa moha. Kalau dia bisa terbebas, saya nama Kara sekarang. Sebab saya jamin kalau saya loba nama Kara orang yang loba dosa, yang terbebas loba dosa moha, sebentar saya terima hasilnya. Tapi kalau orang yang masih punya loba dosa moha, saya nama Kara kan dia yang kena nanti. Artinya enggak? Ya, jangan takut loh. Kita paling bahagia kalau bisa kita ketemu orang yang sudah terbebas dari loba dosa moha. Berarti dia apa? Arahat. Jangan kata arahat yang udah mau masuk kesucian aja. Kalau kita hormat itu kita terima hasil. Hati-hati. Nah kan bagi kita jangan menghitung kalau udah suci itu mengandung keserakahan, kebencian dan bodohan batin enggak. Kalau dia makin kurang ini, dia makin suci. Kalau dia bisa kikis ini. Proses pengikisan itu orangnya suci. Ini nggak bisa orang suci kalau dia bukan masuk taraf pengikisan. Dia harus mengikisin dulu. Proses waktu mengikis dia udah bisa mulai memasuki dia orang suci. Itu suatu kanan. Itu kalau kita bisa dana sama dia, besar sekali. Nah ini, ya di dunia ini yang sudah suci. Oh banyak. Kalau saya kata Bapak sudah suci, berarti saya mesti apa? Musa. Ada. Sang Buddha mengatakan, selama Dhamma dan Vinaya ada, tidak kekurangan orang suci. Tapi kalau saya tunjuk, ibu ini suci, berarti saya mesti suci. Saya kagak berani nunjuk karena saya belum. Itu, ya. Jadi ini, loba dosa moha ini yang bisa kita apa? Loba dosa moha kita bisa apakan? Bisa nggak kita kikis? Ini yang bisa kita kikis. Kalau dikikis berkurang bertambah? Kalau dikikisnya 10%, kebahagiaannya bertambah 10. Kalau 80%, pengikisannya kebahagiaan kita apa? Kalau sampaikan 100%, selesai kan? Jadi tahu nggak tujuan kita sekarang? Apa? Apa sekarang PR kita? Pulang balik di dunia sini, apa PR kita? Belajar
sebenarnya. Karena cuma memang loba dosa moha ini bertahap, ada yang kasar, ada yang halus sekali, itu susah. Harus dengan pengertian, kagak bisa tanpa pengertian kita ngikis. Jadi bolak-balik, rajinlah datang. Ya. Jangan anggap tepok dada ya, ibu-ibunya sudah 2 tahun belajar belum apa-apa Bu. Saya 20 tahun rasanya masih kurang. Cuman kalau mau membuat ini keren, tapi masih kurang sebenarnya. Benar nggak? Itu. Ya, jadi artinya kita jangan terlalu menganggap wah udah ngajar udah hebat. Belum. Saya baru ngajar konsep ini, konsep ada yang begini, kasih mengerti nih. Sekarang ada yang tidak berkon, yaitu nih. Sekarang ada yang berkon, kita adanya di mana sekarang? Ada yang di sini. Sang Buddha ajarkan biar kejar ke sini. Itu yang penting bagi kita umat muda. Nih, ini jalan ke sana yang kita pentingkan. Jalan ini harus kita pelajari sekarang supaya tepat. Salah jalan kagak sampai ke sini. Kita putar di sini terus. Gitu. Kita mengarah yang tidak berkon. Nanti ibu-ibu ketemu siapa ketuhanan kita sebenarnya. Jadi jelas nanti. Ya, itu tujuan kita kagak ada tujuan lain lagi. Ya, kalau orang bilang tujuan ini, saya mau percaya 100%. Kalau kita berapa? 1.000.000% ya ayo saya tantang memang tujuan kita satu-satunya ini. Sebab di semesta ini kata Sang Buddha, swabhawa adam di luar ini kagak ada apa-apa. Yang ada cuman di dalam ini, di dalam swabhawa ini yang ada cuman yang tidak berkondisi dan yang berkon itu. Yakinnya nggak ada yang tidak berkondisi? Kenapa? Kita ambil dari mana? Contohnya, ada pagi ada malamnya. Tapi yang paling cepat, ini panjang pendek. Panjang pendek. Gantung aja. Jadi kalau saya kata begini, Lebih panjang. kalau perbandingan kita bisa lihat. Jadi secara jelas semesta ini cuma ada. Kalau ada yang berkondisi pasti ada. Kalau ada yang panjang pasti ada yang pendek. Apakah yang pendek dibuat orang yang panjang? Bukan. Apa yang panjang karena ada yang pendek? Ada. Dua-duanya memang ada. Itu maksudnya. Ya, jadi yang berkondisi dan tidak berkondisi memang mau sebodoh Sang Buddha mengatakan gini, apakah dia ada atau tidak ada? Yang ini dan ini ada nggak? Sang Buddha datang ke dunia ini. Sang Buddha ini mengatur bukan ngancem. Sang Buddha ini turun ke dunia ini, kamu harus kesini. Kagak. Sang Buddha hanya mengatakan ada yang tidak berkondisi, ada yang berkondisi. Kalau berkondisi berarti kita terkena. Berarti kita terkena apa? Proses dan ini peranan. Kalau berkondisi pasti sini. Kalau di sini duka enggak? Itu tujuan kita. Jelas. Makanya tujuan kita yang tidak berkondisi. Karena selama kalau kita masih ini, kita masih menderita. Bisa terima. Ini. Ya, ini penting. Nanti bapak-bapak kalau di mana-mana, kalau kita bicara, kalau orang tanya kita di mana apa sih? Terangkan. Di mana terbebas dari loba dosa moha. Pak, Ya, kita bisa sampai ke sana, Pak. apa? Kita bisa sampai ke sana. Ya, Bisa. bisa nggak? Gimana apa yang satu ke Bapak kan belajar, diajak mikir. Punya kan kita, bisa nggak kita ke sini? Bisa. Kalau nggak bisa, buat apa jangan di sini Bapak pulang? Benar. Kan kita dari sini capek-capek supaya kita tahu apa yang tidak berkon. Karena kita sekarang berkon, ingin yang tidak. Kalau kita berkondisi pasti kita terkena apa? Mau terbebas mau ada semua kan?
nggak yang terbebas? Nah, ada nggak jalannya cara untuk mencapai tujuan? Itu yang paling bahagia. Jangan cuma bilang ada yang tidak berkondisi, ada di mana, tapi kagak diterangkan caranya untuk mencapai kebahagiaan dari agama Buddha itu. Dia sang Buddha mana? Kita duka, oke, kita terima duka. Tentu kita akan jawab, bisa nggak saya terbebas? Itu kan? Kata sang Buddha, bisa. Kenapa sang Buddha bisa mengatakan bisa? Kenapa sang Buddha dengan jelas mengatakan bisa? Kenapa? Karena dia telah merealisasi ini. Sang Buddha udah dua muka, lu yang situ putar-putar di sini. Katakan jangan kita memuja yang berkondisi. Kalau kita memuja yang berkondisi, ya kita akan terputar di sini. Kagak sampai-sampai. Kalau kita enak, sang Buddha mengatakan apa saya ada atau tidak ada di dunia ini. Kan ini ajaran sang Buddha kan? Ini ada. Saya hanya menemukan yang sudah ada. Bukan saya menemukan yang kamu harus terima lagi di ajaran baru. Saya bukan. Sang Buddha yang mengatakan ada yang ini dan ini. Itu saja. Ada hal yang kalau saudara berbuat banyak kebaikan, ya bisa membawa kebahagiaan. Ada hal yang saudara kalau berbuat kejahatan akan membawa penderitaan. Silahkan jalankan yang mana saudara mau. Saya hanya menunjukkan itu. Itu ajaran sang Buddha. Ya, kagak ada yang harus berbuat baik. Tidak. Silahkan jalankan ini. Kalau kamu rasa ini perbuatan baik, tapi kita tahu itu jahat, rasakan akibatnya. Bukan orang lain. Kagak ada orang yang makan, ya, orang lain yang kenyang. Ya. Siapa yang makan dia yang itu hati-hati. Dan kagak ada penolong di luar kita. Yang bisa menolong hanya diri kita, tapi ada caranya menolong kita. Bukan sang Buddha, tolong dirimu, tapi kalau menemukan caranya, nanti kita bisa kecebur, kita kemana nggak tahu. Tapi kalau kita ditunjukkan caranya, kita bisa sampai ke tujuan. Ya, bisa terima ini. Nah ini jadi, ya. Karena suatu nama apa? Loba, dosa, dan moha atau tidak akan kejahatan. Apa yang dipanggil loba itu? Dia juga mempunyai kriteria, punya batasan, ya. Nah, kriteria itu loba berarti keserah. Nah, jadi nomor 2 yaitu kalau namanya loba melekat pada apa? Objek-objek yang nah, ya, dan 3 cenderungnya nih, kalau orang yang punya watak loba kelihatan. Kalau udah senang sama orang atau senang sama sesuatu, waduh. Kalau orang saya cerita lagi orang, waduh, untuk ngomong. Nah ini, kalau udah senang sama sesuatu, udah paling hebat, udah nggak ada yang lain lagi dah. Nah ini hati-hati. Kalau habis nonton film supaya orang lain nonton hebat tuh. Nah ini, ya, saking menyenangkannya, kita serahkan orang yang itu nggak bisa menghargai diri, menyenangkan. Pengen yang senang terus. Nah itu hati-hati. Jadi kita kalau ditimbul begitu, kalau kita Buddhis, itu dulu nih. Ya, ini jelek caranya gitu. Ya kalau bagus saja. Silahkan, mungkin ada manfaatnya. Ya. Bagus. Disuruh nonton bagus yang pelajaran keluar. Tapi kalau suruh nonton ini apa daai, gua nggak mau dan berdua capek. Ya. Padahal di situ banyak sekali yang bagus. Kalau suruh apa? Suruh uhau susah. Tapi kalau suruh aut-autan kemana-mana, oke. Masuk ke klub, oke. Tapi kalau daai ngajar. Nah, ya, jadi ini sifat dari lomba. Kalau orang lomba lihat aja ini. Ini tanda-tandanya. Kalau dosa bagaimana? Dosa apa? Bantu saya. Nah, apa? Menolak. Nah, menolak. Dia menolak objek-objek yang
Yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, dan apa? Menjelek-jelekannya. Oh, ini ketahuan nih orang. Oh, goblok, goblok jangan. Nah, ini orang. Tapi begininya, ngerti kan? Jadi sebenarnya sifat dari lomba itu ingin mendapat sebanyak ayo saya rapat sama si banyak. Biar 12 malam kalau aja masih belajar saya layani. Gitu. Ngerti kan? Coba kalau diancam. Hari Minggu, tutup. Pergi ke wihara, kalau diancam, pergi. Kalau nggak dosa. Tapi kalau nggak diancam, gampang dah. Kan kata sang guru nggak usah, nanti aja. Sekarang mah nyari duit. Nih, pukul 4, hari Minggu pukul 4 ada objek. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau 1 M saya maafkan. Ya, di bawah 100.000 kan ditungguin loh, biar tenang nggak datang ke wihara. Bisa, kita. Karena nggak ada larangan. Kata sang muda silahkan bebas saja. Nah itu susahnya. Jadi agama muda ini dibutuhkan sekali lagi pengertian. Kenapa saya mau mesti pergi juga? Nah harus punya semangat tekad untuk mencapai tujuan. Itu yang susah. Ada ya? Ya, coba lu kalau baca nama bahasa Bhagavato 1 juta kali lu bisa kaya tuh. Duduk udah biar dia capek. Bodoh dapat kagak. Tapi kalau nggak dapat bagaimana? Sesumpah, suai atau belum aja. Itu jeleknya. Timbulnya jadi kebencian. Kalau muda nggak ada begitu. Nah, muda tidak pernah memaksakan seorang harus ini, harus itu, kagak ada. Ingat, wah ngaku semua. Ya, jadi ini penting. Kita tahu harus obat apa dosa. Ya, yang ketiga apa? Moh. Nah, ini moha susah. Ya. Moha artinya kegelapan batin. Ini kebanyakan salah pilih aja nih. Yang salah kata dia benar, yang sebenarnya memang benar-benar kata dia salah. Ini kebanyakan orang yang seperti ini omongan. Karena dia salah rabah terus, hati-hati. Kita belajar surah Al-Mu'minun supaya tahu yang benar memang benar, yang salah memang itu yang penting. Kenapa kalau benar? Kenapa kalau salah? Mesti punya batasan. Itu yang paling penting. Ini yang jadi gara-gara semuanya kita turun ke dunia. Pokok pertamanya, pokok bulan yang paling pokok ini. Kalau kagak ada ini, kagak lahir kita di dunia. Ini biang kerok dari timbulnya apa? Timbulnya kelahiran. ini biangnya, hati-hati. Oh, mau pelajaran itu susah dah. Mau meninggal datang itu buat orang pintar. Kagak datang berarti apa? Hati-hati. Jangan anggap ringan. Cuma mengatakan seperti itu aja udah berat. Ya. Di saya, kamu saya sebut ya, ada yang cuma SD tapi pincap dalamnya kalau ditanya, karena cuma rajin datang malu. Bapak-bapak saya yakin benar nggak ada sejak SD, SMP ke atas ada. Masa kalamanya SD? Dia bisa jawab tiap persoalan kalau yang tulis. Setempo dia jawabnya kita lagi bingung. Jangan anggap pele, ya. Gue mah nggak ngerti dan susah. Nggak ada sesuatu yang mengerti. Kagak ada sesuatu yang tidak mengerti. Jadi kita harus punya semangat untuk mengerti. Nanti dari besok. Coba meditasi apa pasti meditasi kita terpusat menyenangkan. Belum menderitanya kaki, belum segala macam. Tapi kalau kita tahu yang manfaatnya benar, dia tidak bermata kail, berarti tidak membuat penderitaan, kita akan laksanakan. Karena satu-satunya perbuatan baik yang paling luhur itu meditasi, kita mau tahu. Sifatnya itu aroba, luhur sekali meditasi.
Saat meditasi, kalau betul-betul kita arahkan kita saat itu tidak memikirkan kebencian, tidak memikirkan kecelakaan orang, tidak memikirkan keberuntungan kita, hanya apa adanya saat itu. Itulah pikiran yang paling bersih. Hati-hati kalau dalam meditasi, jangan sampai terganggu, jangan sampai dia terganggu. Kita yang berat. Ya. Sama juga dia sedang berbuat kebaikan, dipotong sama kita. Ya. Nah, sebab dia sedang berusaha mengikis ini. Ya, bisa terima itu. Nah, ini moha ini penting, kegelapan batin, yaitu maka dia punya kecenderungan. Ya, tidak tahu benar, tidak tahu salah, tidak tahu tidak benar. Nah, itu nomor itu cenderung. Ini paling bahaya nih. Ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Ini kebanyakan cenderungan ini. Kegelapan batin itu dia tidak tahu yang mana benar, yang mana salah, itu nggak tahu. Salah tafsir terus, salah apa? Salah terapan, salah kaprah terus hidupnya. Tiga. Nah, biar kita bilang baik, kalau dia bisa bentak. Ya, orang yang mau nggak kita berbuat baik, gak dipikir lagi apa dia dibentak kita bisa. Nah, itu hati-hati. Jadi kita jangan kaget kalau orang mau maafkan dia. Nah, cenderungnya kalau orang terjadi, lu ngapain sana? Lu bisa dapat untung. Mau seorang mau bahaya, kalau bahaya gua ngikut dari untung. Tapi ya, nah itu bahayanya ikut-ikutan. Lu mau dana, pelihara, bagus benar-benar. Satu sama ikut. Kalau kagak ada itu ya nggak pergi. Itu dia karena tidak mengerti. Nah, di sini ada penjelasan. Perhatikan di bawah penjelasan benar dan tidak benar. Ya, ini penting. Apa maksudnya? Apa yang dikata benar? Apa yang dikata benar? Dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, apa yang dikata benar? Ya, sudah 2 tahun masih berjalan. Ya, bantu saya. Apa yang dikata benar? Katakan, ya apa? Benang merah. Apa? Benang merah, ingat apa? Tidak mengandung loba, dosa, dan moha. Apapun perkataan ucapan, dia menjadi benar kalau ucapan itu tidak mengandung loba, dosa. Itu baru ucapan atau perkataan. Ya, tapi ini sulit, tapi memang harus dipelajari. Nah itu, ucapan benar itu artinya tidak mengandung sangka siswa samawa telah bertindak, tidak mengandung loba, semua tindakannya tidak mengandung loba dosa. Ya, ditekankan kata benar ini ada hubungan dengan benar-benar kita. Jadi kalau ucapan benar, apalagi ucapan, dia harus jujur. Ucapan benar itu dia harus jujur. Ada faktanya, beralasan, ucapannya tepat waktu dan membawa manfaat baru, itu dia terbebas dari dosa. Itu yang harus kita latih. Itu belajar dhamma itu sebenarnya paling penting. Dan nanti di Pancasila itu akan dikembangkan. Ya, ya ini perkataan benar dan tidak benar. Ya. Nah sekarang kita memasuki apa? Kemunculan. Lihat di sini kita memasuki nggak punya ya? Kemunculan 3 akal 3 kemunculan loba, dosa dan moha. Jadi kita tahu gimana, kenapa bisa timbul loba, kenapa kita bisa timbul moha, ya. Kita ini di sini mempunyai 6 landasan indera, ya, yaitu apa? Mata,
telinga, hidung, lidah, Ya. jasmani, mani, dan pikiran. Nah, ya, kita lihat. Mata, kalau dia melihat pasti ada apanya? Pasti ada apa? Objeknya. Kalau objeknya di sini mata itu apa? Bentuk dan kalau telinga apa objeknya? Suara. Hidung ya. Lidah yaitu rasa ya. Jasmani ini penting. Dan pikiran, gagasan atau ide ya, ide orang ini ide ya, kalau ada ide ya, jadi ide. Nah, mata ini kalau ada bentuknya baru bisa terjadi kontak ya, mata kontak dengan bentuk dan warna. Begitu kontak, telinga kontak dengan hidung, kontak dengan lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan, pikiran dengan gak. Ini adanya di mana? Di badan alat untuk berhubungan dengan dunia luar dengan objek. Pasti terjadi kontak. Kalau dia kontak akan timbul apa? Kalau kontak timbul apa? Jangan lupa ya, perasaan ya. Sebab perasaan ini sama kontak ini hasil namanya. Nggak bisa kita hindari, nggak melihat, bisa nggak? Ya, mau yang bagus kayak yang jelek kayak warna hitam kayak warna putih, begitu dia timbul bisa nggak? Jangan ada, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, begitu kontak suara, lu udah keluar, udah terjadi, nggak bisa kita tarik lagi suara lu, nggak bisa. Ya, jadi sebagai hak nggak bisa kita apa. Ini kita terima sebagai hak. Begitu mobil tapak lewat, apalagi lagi suwe, bau, lihat bisa gitu suruh mundur, nggak bisa. Jadi ini ada, ini semua kontak hasil yang nggak bisa kita hindarkan. Hidup kita sehari-hari dengan ini. Badan kita dengan sentuhan, pikiran kita dengan ide-ide terus kontak terus sehari-hari. Ya, ini semua berkondisi enggak? Berkondisi. Semua kontak terus. Nah, akibat kita kontak maka timbul perasaan. Bisa nggak kita perasaan abu? Misalnya mobil sampah lewat bau, bisa nggak kita perasaan kita nggak tahu dah apa enak, senang apa kagak senang, mungkin enggak. Kalau ada yang bau pasti timbul apa? Ya kan? Begitu aja udah tahu kita artinya perasaan kita tidak senang. Bisa timbul perasaan senang, bisa tidak senang, dan bisa netral. Ini hasil. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, perasaan bukan sebab. Perasaan hasil yang nggak bisa kita hindari. Perasaan senang sama seseorang, begitu kita melihat perasaan tidak senang sama orang itu nggak bisa dicegah. Itu udah hasil dari kehidupan kita. Namanya turun ke dunia pasti akan mengalami ini. Begitu turun ke dunia, kontak langsung timbul perasaan. Kan? Nah, kalau udah timbul perasaan pasti timbul apa? Baru timbul keinginan. Nah, kalau senang keinginannya apa? Kalau yang menyenangkan keinginannya apa? So, banyak-banyaknya saya dapat. Kalau udah sebal apa? Udah gede sama orang gimana?
Kalau bisa jangan ngelihat lagi, bukan? Itu dosa namanya. Ya, menolak sekali. Makin keras menolaknya, makin kalau bisa apa? Dalam realitas itu apa? Mengharap orang lain jahatnya kontak kita ini. Akan sudah katakan, maka karena timbul keinginan, lalu keinginan yang dipanggil dibaca loba. Kenapa dia timbul loba dosa? Karena dia bertemu dengan apa ini? Nah ini. Nah ini sumber penderitaan kita, sebab penderitaan. Begitu loba pasti ada kebodohan. Begitu dosa pasti ada kebodohan. Coba kalau benar misalnya, bang lewat ya, gimana mau bersampah bang? Ya udahlah saya terima hasilnya. Kalau kita udah kata mampus tuh supir apa? Nah, kita kurang ya namanya. Nah, agama kita, agama yang kata Islam, every time, every minute, every moment timbulnya emosi kita sadar. Tambah ini, tambah menderita. Dikurangi ini penderitaan kita. Itu sebenarnya latihan yang paling dilaksana. Itu dipotong di sini kalau bisa. Diawasi. Yaitu dengan apa? Kebijaksanaan. Atau dalam bahasanya ini nggak bisa tiba-tiba, harus praktek melalui praktek dan latihan. Jadi begitu timbul perasaan seorang suci itu yang udah suci, dia nggak terbawa ke sini, ya, nggak terbawa ke sini. Dia bertahan di perasaannya sebagai perasaan. Selesai. Kita bisa nggak? Bisa nggak Pak? Ketawa. Ya? Susah ya. Susah. Kalau gampang waktu kita udah jadi arahat semua. Ya. Apalagi saya yang ngajar mesti lebih dulu jadi arahat masih begini juga. Ya, berarti kagak mudah. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan ini sebenarnya tidak mudah. Jangan sampai timbul ini. Nggak gampang, dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaannya bisa nggak kita hasil capai dengan setahun? Nggak bisa. Dari lahir sampai mati, lahir lagi masih mesti tetap belajar. Sampai kapan belajarnya? Hah? Bebas dari dosa. Tahu kan kapan kita terbebas? Ya sebelum kita nggak tahu belajar terus. Ya, jangan suka ngomong diri kita. Jangan sekali-kali biarpun kita tahu diri kita ini hebat dan pintar. Enggak. Ini untuk kita renungkan. Ini untuk kita pelajari ke dalam, melihat ke dalam watak kita yang sebenarnya. Kalau usah ngurusi orang lain. Itu. Kebanyakan orang senang ngurus orang lain, nanti enggak? Dia begini, dia begini. Padahal kita masih sebakul ini. Ya. Jadi kita ini belajar supaya kita tahu. Walaupun udah maklum, kalau berdua, memang sebab begini. Saya banyak murid-murid yang belajar. Kalau asal baru 3-4 bulannya ini, wah, orang lain bisa semua. Udah gua paling hebat. Tadi kan, jadi ini buat kita sebenarnya ke dalam. Anda bilang gila dong. Gua kan tadinya cuma taper, sekarang gua jadi setan, jamak gua galak serius. Bukan begitu. Ya, jadi kita mesti pelajari ke dalam. Direnungkan sekali lagi, ya Bapak, renungkan ke dalam. Sampai kita hayati, sampai kita bisa melihat kebenarannya. Inilah tujuannya dalam kelas. Makanya dibuka. Siapa yang nggak tahu? Silahkan tanya. Ini supaya kita nih betul-betul. Jadi bukan tiba-tiba keluar loba dosa moha ini. Nah,
Loba dosa mulia timbul kalau kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita. Itu perasaan yang timbul ini kita kecolongan terus setiap saat. Ya, itu ya bisa terima ini. Nah ini timbulnya loba dosa moha. Ya, di sini sudah ada sebenarnya. Nah sekarang kita masuk yang ke 8. Ya, perhatian yang ke 8. Ini mana ini? Loba dosa moha ini, yaitu ketika indera kontak dengan objeknya, maka timbul perasaan. Hendaknya selalu disadari sebagai yang tidak kekal. Perasaan apapun yang kita timbul, perasaan benci kekal enggak? Itu harus kita awasi. Perasaan kita ingin mempunyai itu kekal enggak? Semua akan terkena hukum perubahan karena kita berkondisi. Dia berubah terus, tidak pernah kekal. Ya, nah ini harus kita perhatikan. Ya, kalau kita timbul orang yang tidak menyenangkan, maafkanlah ya. Maksudnya begini, ya biarlah menyenangkan, sampai dia hilang. Ada ya? Itu paling susah. Agama ini pokok dasarnya sebenarnya adanya letaknya di situ. Ya, kalau kita udah timbul tidak senang, coba timbulkan kasih sayang kita. Kalau kita ketemu pembantu kita keluar goblok, pikirlah sendiri ke dalam kita. Kalau dia pintar mati gua. Bener nggak? Coba kalau kita bicara sana kasihlah. Ya dia memang agak nanti lahan-lahan ajarnya. Kan maunya gitu. Duit masuk, pegawai pinter, gaji murah. Ada nggak? Tapi kita untung. Nah itu kebijaksanaan. Coba kalau kita punya pegawai kita kasihlah ya orang lain gitu kita kasih kecukupan serba ini. Kita ngomong nggak dia mau? Ya menang satu set. Nah itu kebijaksanaan ini penting. Kalau kita ngadepin anak-anak itu langsung yang anak-anak tengah jalan yang bisa balen gitu ya, dan kita lihat ya, kayaknya gua dulu nggak begitu, gitu aja udah. Ya, kenapa? Iya. Apa? Sebal itu gelap. Kalau boleh gedang, kalau gedang benci, itu bahasa Sunda supaya jadi ingat terus. Jangan bahasa paling yang diingatin, bahasa Sunda diingatin. Seperti bahagia itu ada kata yang bagi baik itu waluya, apa waluya? Hah? Waktu perlu ayah, artinya waktu perlu ada. Itu ingat terus itu bahasa paling kedua. Ya, itu. Ya, nah. Seperti itu, jadi kalau bisa timbul perasaan tidak menyenangkan ini jangan sampai timbul loba keserakahan, kebencian dan berarti kita sudah mengembangkan kemunduran tasir kita. Itu sebenarnya kita ini salah jalan sampai turun ke dunia karena apa? Loba dosa moha apa mohanya? Mohanya yang bikin kita jadi bingung. Ngerti nggak? Itu kita belajar di sini Pak, mengikis moha susah. Sebab moha ini Pak bertingkat, ngerti ya? Halus sekali, halus. Ini susah jamah. Ini kalau bukan orang suci, kagak susah jangan beresin ini. Suci orang suci yang halus. Ya, kebencian kalau ada yang sedang. Itu adanya di dalam. Ada ngomong agak benci sama lu. Itu jahatnya. Ada gua maafin, pasti kan di dalamnya dimaafin. Nah ini yang kita yang bisa ya. Jadi kalau udah pulang balik bicaranya sama siapa? Sama yang di luar apa yang di dalam? Ya, halus, sedang, dan kalau kasar, coba di jalan bukan harus. Nah itu kasar namanya. Nanti juga coba pegang buat apa tuh? Nah itu yang kasar kelihatan dari ucapan dan perbuatan. Nah kan Sang Buddha mengajarkan terbalik. Sang Buddha mengajarkan bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Nomor satu dengan si ucapan dan perbuatan.
Itu samudra mengajarkan. Itu berkisah halus, hanya kasar. Baru kalau sila sama adipanya kita buat, kalau sila kita bagus, moral kita bagus, baru kita memasuki tapi ya tepok dulu biar kita udah sama lagi bisa udah tentu. Ya, biar saya udah 40 tahun dari beberapa. Sama tidak? Ya dari riset, ya dari umur 27 dah. Sekarang udah 70 berarti berapa puluh tahun? Saya belum apa-apa saya. Ngerti nggak? Baru ini juga baru ya kira-kira ada. Jangan tepok dada dulu. Ya. Lebih baik latih yang banyak. Latih sekali. Kalau mau berhasil harus kita kerjakan. Sebab samudra itu berhasilnya bukan tiba-tiba. 4 ASEAN kapal. Berarti 4 nolnya 10 umur bumi baru bisa merealisasi 4. Untuk menemukan ini berapa hebatnya. Kita enak apa? 2 jam ya belajar. Oh 2 tahun dan tujuan hidup. Samudra waktu susahnya nih. Makanya hormatilah guru kita. Kalau kita menghormati guru kita yaitu mempraktekkan untuk praktek dibutuhkan nggak ada lagi ulang-ulang pengertian. Jadi mesti kita begini, bukannya maksa ini. Kalau hidup kan maksa, benar. Hanya melalui pengertian kita bisa mengerti dhamma. Tanpa pengertian nggak bisa kita. Nggak ada satu yang dapat pengertian mengerti. Kita bisa mencapai itu juga. Sekolah pun harus mempunyai pengertian untuk mencapai dokter. Ya, jadi nggak ada lain lu pintar untuk pengertian mengerti. Tahap demi tahap. Nah kita bersedia membantu itu. Ya, sama-sama kita jalan. Bapak dosa, saya dosa, jalan sama-sama. Enggak? Cuma kita tahu sedikit gitu. Nah itu. Dan ini, ya. Dan yang halus ini nanti para arahat baru dihapusnya. Ini paling susah halus, dia sendiri, kita sendiri kagak tahu apa yang halus itu. Itu hanya bisa digali nanti kalau ini sudah hasil bertahap kalian. Terang jelas sekali ini yang paling halus. Itu, ya. Kalau itu kurang halus begini, ya dah saya mau bodoh dia pinteran. Hati-hati. Walaupun kata begitu, dia lebih pinteran, saya malah dibodohan. Ya, itu udah mohon, itu udah mulai. Artinya itu ada sifat yang buruk sekali. Padahal kedengarannya bagus enggak? Oh dia lebih pintar dong, kita bisa belajar sama dia. Kedengarannya indah kan? Tapi sebenarnya itu kalau kita lebih pintar dari dia, mati dia. Enggak? Jadi hati-hati. Membandingkan itu juga bahaya. Membeda-bedakan itu juga bahaya. Itu halus sekali. Ini nanti waktu hilang kalau udah jadi arahat ini susah. Jadi kita mesti jauh perjalanan kita. Ini belum beres. Ini belum satu kelahiran beres kita menjalankan sila. Ya, karena sila ini sebenarnya ya, modal untuk kita memasuki apa? Sila ini modal memasuki apa? Hah? Memasuki surga. Jadi kita surga ini. Karcis buat masuk ke surga ini. Sila ucapan kita, ya, ucapan kita. Ini modal. Kalau orang lain pada ramai sama sila, kita udah ada caranya buat masuk sila. Paling bawah, paling gampang. Paling gampang kata saya susah jalannya. Ini paling gampang pada sila. Penuh dengan kita kasih, mau memaafkan orang, berkata jujur, berpenghasilan benar, ya, hidup bisa mengendalikan kebutuhan biologis satu yang tidak aprok-aprokan kemana-mana itu susah. Ya. Tapi ada kelebihan dari agama Buddha. Dalam 4 ini memang ada di agama. Ada satu kelebihan agama Buddha. Yang terakhir yaitu yang dipanggil apa? Sati sampa janya. Itu yang tidak ada. Mungkin dilatih itu dia nggak tahu. Ya. Sati sampa janya. Sebab sati itu berarti sadar. Segala perbuatan dia harus sadari. Kalau dia bisa menyadari ini, dia berada di situ, dia jadi waspada. Kalau dia ada pengertian, dia nggak berbuat salah. Yang paling susah itu kayak orang sudah kalau tidak sadar. Artinya nggak ada perhatian, nggak ada kewaspadaan. Dia banyak kesalahan-kesalahan yang dia buat dalam hidup itu.
Ya, karena dalam saat itu, dalam kesadaran, dalam waspada itu ada pengertiannya, ada kebijaksanaannya, ada tanyanya. Ya, nah itulah, ya. Nah, maka dari itu katanya di sini, namun agar dapat selalu menjalani yang demikian, maka kita harus mempraktikkan sila, samadhi, pan. Nah, ini nanti lihat punya makanya, ya. Yang harus punya makanya. Mengikis habis makanya itu yang menjadi lawan dari moha yaitu pan-nya. Ya, ibarat kalau kita lihat sekarang, nah di sini, ya, kita sekarang memiliki apa nih? Coba, apa lagi? Dan moha. Ya, tujuan kita yang apa nih? Nah, tujuan kita di sini kan nibbana. Terbebas dari loba, terbebas dari dosa, terbebas dari moha. Nah, ini tujuan kita. Ada dua lagi nggak? Ada dua nggak tujuan kita? Barangkali ada yang lain di luar ini, ada nggak? Ada. Ya, tujuan kita ini hanya ini satu-satu. Dari loba mencapai terbebas dari loba. Ini tujuan kita satu-satunya, kagak ada. Padahal dipanggilnya juga kalau mago ini jalannya. Kalau ekayana cuma satu. Satu-satunya jalan kebebasan cuma yaitu dengan saya mago, yaitu jalan mulia berunsur 8. Itu sila samadhi pannya, ya. Jadi ini akhirnya sila samadhi pan. Nah, ya, sekali lagi saya sekarang mau ditarik, mumpung ajaran sekarang lagi yang pertama mau ditarik, sekali lagi ingat ya, agama Buddha mencapainya bisa tolong orang lain enggak? Sekali lagi harus apa? Praktek. Capek. Ya, kalau pengen gampang, cari yang lain. Nanti tambah lama tambah susah di pelajaran. Ya? Kalau sekarang misalnya, gua capek, gak mau, jangan datang lagi minggu depan. Capek, ya. Jadi sebab apa? Kita pulang kali ini praktek susahnya. Ya? Nih, pelajaran agama, mulai ini praktek susah. Nanti kan, supaya tidak membohong aja susah rasanya. Nanti kan, jadi kalau memang susah, jangan masuk lagi dan minggu depan beres, jadi nggak capek. Tapi minggu, tapi tidak, bahasa susah. Kalau memang masih senang, silahkan. Kita masih bisa belajar. Justru saya kata karena kita praktek berarti kita harus belajar. Sekali lagi praktek aja kalau ada ajarannya bisa nggak? Nggak bisa. Praktek tanpa teori nggak bisa. Kita berteori juga cuma ngomong kita yang gede, ya prakteknya nggak ada. Jadi dua-duanya mesti dijalani. Enak lagi 2 minggu sekali di sini. Ya, enak kita. Nah ini agama kita. Jadi tujuan kita ini bukan boleh ngasih, nggak hanya ngasih. Perjuangan kita ini betul-betul hasil perjuangan kita. Nggak ada yang persen. Kalau kita dipercaya orang karena kejujuran, kita tidak ada yang persen. Jadi ini praktek. Jadi tujuan kita yang terakhir ini apapun bentuknya harus melalui praktek sila samadhi pannya. Saya rasa tujuan sudah cukup. Nibbana sudah tahu. Sekarang kita juga tahu berada di mana. Semoga nanti kita bisa belajar menyambungnya, menjalaninya, mempraktekannya. Ya, semoga ini cukup. Hari hujan yang mau nanya boleh tanya sebentar. Ya, kalau ya.